Jadi seperti ini teman-teman, kelebihannya ternak kambing kerucilan di kandang koloni ya. Ini kambing lebih sehat karena dia bebas bergerak. Namun kekurangannya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Wayangon Channel teman-teman. Kali ini saya akan menemui seorang peternak kambing. Di sini kelihatan kandangnya masih baru juga. Selamat sore Mas Rian. Selamat sore Mas. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Ini kandangnya kayaknya baru Mas. Iya Mas, baru mulai mau ngisi buat calon indukan ini. Oh gitu. Kambing kerucilan ini Mas ya? Ya kerucilan Mas, masih kecil-kecil Mas. Kalau segini harga berapa Mas ini Mas? Ini harga 650-an Mas. 650. Iya. Teman-teman, ini contoh ternak kambing kerucilan dan ini kandangnya koloni. Mas kenapa milih kandang koloni ini? Ini alasannya apa Mas? Ini alasannya yang pertama, ini kan kambingnya masih kecil Mas. Terus untuk supaya biar lebih geraknya itu leluasa Mas. Gitu. Kalau yang sekat-sekat itu kan petak-petak itu dia nggak bisa leluasa gitu loh Mas. Pergerakannya ya. Pergerakannya kurang Mas. Makanya lebih ngambilnya yang di sistem koloni seperti ini masih kecil. Lebih sehat karena dia bebas bergerak Mas ya. Iya Mas, terutama itu Mas. Di sisi lain kalau kandang koloni seperti ini kan hemat biaya Mas ya. Iya Mas, budgetnya lebih minim. Ini ukuran berapa kali berapa kalau kandangnya ini Mas? Ini ukuran 4 meter kali 4 meter Mas ini Mas. 4 meter kali 4 meter. Kalau nggak 4 meter kali 5 meter kayaknya Mas ini Mas. 5 kali 4 apa 5 kali 5? 5 kali 4 Mas. 5 kali 5. Ini kalau untuk kambing kerucilan seperti ini daya tampungnya berapa Mas? Ini bisa di sekitar 20 sampai 30 ekor Mas. 20 sampai 30 ekor. Tapi harus digarisbawahi gini Mas, nanti kalau kan semakin lama semakin besar gitu tuh Mas. Ntar kalau udah jangka 2 bulan kita pisahin, kalau udah dapat untung kita jual. Oh gitu. Berarti ini istilah kata 2 bulan 3 bulan nanti akan dilepas juga ya? Iya Mas. Insya Allah dilepas ini. Kalau kendala kambing kerucilan seperti ini apa aja Mas? Yang pertama terutama itu pilek, itu positif Mas. Jadi kita lebih waspada gitu loh. Terus biasanya kan penyesuaian pakan nih Mas. Ini kambing kalau sekali kena mencret apa Mas bahasanya Mas itu Mas? Mencret. Itu harus kita lebih sigap Mas. Kalau enggak itu dia nggak mau makan, daya fisiknya kan lebih lemah gitu loh Mas. Mati juga akhirnya. Bisa kemungkinan mati gitu. Jadi harus istilahnya kita sigap lah. Udah mulai ada yang mencret itu kita harus segera tangani gitu. Nah kalau untuk mencret itu sendiri Mas Rian mengandalkan obat apa? Biasanya seperti orang Mas obatnya Mas. Jadi dia kapsul kecil itu yang kalau buat manusia itu apa Mas? Diapet ya. Dikasih diapet itu kalau satu kapsul itu kan kita buka, kita aduk itu, terus kita minumin berapa ekor gitu. Oh gitu. Jadi enggak satu ekor satu kapsul enggak ya? Enggak Mas, enggak. Karena ini masih kecil. Masih kecil ini. Oh iya. Kalau untuk pilek sendiri Mas Rian? Kalau pilek ini kita kasih obat itu Mas, Fludoxin itu loh Mas. Fludoxin. Itu sistemnya suntik apa? Kita minumkan Mas itu Mas. Oh diminumkan. Kalau enggak itu yang lebih simpelnya kita kasih Untraplu kayak orang itu Mas. Tapi ya satu biji itu dikasih untuk berapa ini soalnya masih kecil Mas. Cuma itu aja yang lebih simpel. Ini kalau Mas Rian lebih tertarik dengan kambing kerucilannya apa ini? Kenapa ini? Alasannya kemarin itu pernah udah nyoba di ini ya Masnya, kecil-kecil ini. Terus jangka berapa bulan itu kita jual, untungnya lumayan menggiurkan. Berarti ini bukan baru lah ya? Ini udah kandangnya aja yang baru. Ini udah yang kedua kali Mas. Oh gitu. Udah yang kedua kali. Berarti untungnya lebih cepat Mas ya? Untungnya lebih cepat Mas. Terus modalnya lebih sedikit gitu. Nah, modal sedikit dapat banyak. Iya. Terutama itu Mas. Nah kalau penekanan tentang
perawatan Mas, tentu kambing seusia ini kan masih rawan ini Mas ya. Iya. Nah, ini seperti apa Mas perawatannya supaya kambing nanti ketika sudah berusia 3 bulan atau 2 bulan itu sesuai dengan yang kita inginkan Mas saat mau dilepas? Yang pertama kalau pas datang itu kalau kita sempet itu kita mandiin Mas pakai regen atau pastak itu. Terus habis itu kita minumin apa namanya obat cacing. Ntar jangka setengah bulan atau sebulan kita minumin obat cacing lagi gitu Mas. Perawatannya lebih rutin yang seperti itu Mas. Jadi ini parasit juga harus dipertimbangkan benar Mas. Iya ya? Mas, untuk kebersihan kandang terus apa namanya kita lebih kita pokoknya intinya lebih siaga lah gitulah Mas. Kalau pakan Mas, ini gimana dengan kambing seusia ini? Apakah normal seperti kambing-kambing yang sudah besar-besar? Apa ada perbedaan ini kalau ngasih pakannya? Kalau ngasih pakan sama aja Mas. Sama kalau aja di ya? sini sama aja. Berapa kali? Dikasih makan 3 kali Mas. 3 kali. Pagi itu kita yang penting kita rutin Mas. Kita pagi jam berapa? Pokoknya kita teratur jam segitu, terus kita siang jam berapa, sore jam berapa gitu. Yang penting kita rutin. Iya. Berarti nggak bisa berubah-ubah Mas ya? Ya bisa tapi jangan terlalu agak jauh gitu loh Mas. Istilahnya kalau pagi jam 7 kita rutin jam 7. Terus istilahnya kita siang jam 12 apa jam 1 kita jam 1 terus gitu Mas. Berarti... Kalau sore itu juga istilahnya kita ngasih jam 4 jam 5 ya jam 4 jam 5 gitu. Harus rutin gitu Mas. Ini kaitannya berarti soal pencernaan Mas ya? Iya. Makanya jamnya kalau bisa jangan dirubah-rubah saat memberi makan Mas. Iya, kalau bisa teratur Mas. Nah, selama yang sudah dialami dulu yang sudah dijual maksud saya, Ya. ini dengan pakan daun singkong seperti ini rawan kembung apa enggak? Ini yang penting gini Mas, apa namanya kita kasih daun singkong ini jangan pas posisi waktu kosong. Apa namanya perut kosong gitu Mas. Kalau perut kosong itu apa namanya bisa kemungkinan untuk kembung Mas. Oh gitu. Nah ini supaya tidak terjadi kekosongan perut itu gimana ngaturnya? Yang pertama itu jamnya rutin makannya itu. Terus kalau yang keduanya itu sebelum kita kasih makan apa namanya daun singkong kita lebih baik kasih daun pisang apa kasih makan apa dulu gitu Mas. Gitu, jadi kan perutnya isi. Iya, lebih minimalisir lah. Kalau kematian rawan apa enggak kambing seusia seperti ini Mas? Ya sebenarnya ini rawan untuk kematian Mas. Cuma yang penting kita siaga, apa namanya lebih siaga. Karena kan rawan dipilek, mencret, itu Mas yang terutama itu. Yang bikin ini. Kalau pilek dan mencret, ini kalau hitung-hitungan bahaya itu bahaya yang mana Mas? Itu lebih bahaya di mencret Mas. Mencret ya? Berarti penanggulangannya harus ekstra cepat. Harus lebih sigap Mas. Istilahnya kan kalau apa namanya kambing mencret itu kan ada tanda-tandanya toh Mas. Tanda-tandanya apa Mas? Yang pertama itu kan dia apa namanya kohenya itu kan neletong. Neletong bahasanya gitu Mas. Lah itu harus kita segera kasih obat. Oh gitu. Berarti neletong ini untuk kerucilan seperti ini bisa dipastikan bahwa itu gejala awal mencret. Ya biasanya gitu Mas. Dan itu harus segera ditanggulangi. Ya harus segera ditanggulangi. Karena itu bisa menyebabkan kematian juga. Ya. Ini teman-teman kalau teman-teman semua mau mengikuti langkah dari Mas Rian, ini ternak kambing kerucilan dan ini 2 atau 3 bulan sudah dikeluarkan karena sudah mengalami pengeluaran dari kandang ini 1 kali Mas ya? Iya. Karena sudah mengalami panen 1 kali dan ini kedua kalinya. Ini Mas Rian menyampaikan untung. Kalau modal nih 1 ekor 650-an Mas ya? Iya Mas, untuk per ekornya ini modalnya di 650. Nah untuk gambaran supaya penonton lebih paham Mas, ya. Modal 650 ini dalam 2 atau 3 bulan itu kalau dijual laku berapa? Ini bisa di angka kalau pas ketemu harga, kan harga kambing itu kan pasang surut tuh Mas. Ya. Kalau pas ketemu harga yang bagus itu bisa di angka 1000 Mas. 1000 ya? Tergantung juga perkembangan kambing itu gimana juga. Berarti gitu, tergantung perawatan dari peternaknya juga. Iya, sama melihat harga. Istilahnya gini, kita masukin pas harga segini. Nah terus kita jual itu jangan langsung kita jual gitu aja. Kita lihat harga pasar gitu. Berarti penting mengikuti pergerakan harga kambing Mas ya? Iya Mas.
Kalau lebih enaknya lagi kita pantau di YouTube gitu lebih enak Mas, gitu, harga pasar ya. gitu. Berarti artinya istilah gampangnya ini dalam 3 bulan 850 udah laku lah ya. Insya Allah udah Itu Mas, yang paling mudah ukurannya. Iya iya. Kemarin itu bisa di angka 1000, di angka 805. Maksudnya itu nggak semuanya sama harga segitu enggak Mas. Karena jogroknya kambing juga pasti beda. Perkembangannya karena beda-beda Mas, gitu. Berarti 3 bulan itu yang paling mudah untung 250-an ya Mas ya? Iya Mas. Terus modalnya juga nggak terlalu gede Mas. Nggak terlalu gede, dapatnya banyak jumlahnya. Jadi kalau untung misalkan 200 kali berapa puluh kan jadi banyak juga Mas ya? Iya Mas. Cuman ini kayaknya kalau sistem ternak seperti ini di kambing kerucilan ini memang perhatiannya harus lebih dari sang peternak Mas ya? Iya Mas, ini harus lebih ekstra Mas. Apalagi di kandang koloni ini kan jika satu terserang penyakit, kalau tidak cepat ditangani maka akan menular ke lainnya Mas ya? Iya Mas, penularannya itu lebih cepat Mas, karena kan kita kan campur jadi satu gitu ya, Mas. Ya. Ini teman-teman, pertimbangan juga kandang koloni kelebihannya kambing ini lebih sehat karena bebas bergerak. Saya mau masuk dulu nih. Monggo Mas. Ini ada satu kemarin belum ada kandangnya makanya campur dulu di sini. Kalau ini babon Mas ya? Iya Mas. Kalau ini babon. Ini silakan masuk Mas Rian. Ditutup dulu nanti takutnya dia. Nah. Jadi seperti ini teman-teman kelebihannya ternak kambing kerucilan di kandang koloni ya. Ini kambing lebih sehat karena dia bebas bergerak. Namun kekurangannya teman-teman di kandang koloni ini karena campur bawur atau tumplek blek jadi satu. Ini kalau ada satu yang terserang penyakit atau terjangkit penyakit mudah menular. Ini bedanya kalau dengan kandang individu. Kelebihannya lagi dengan ternak kambing sistem kandang koloni, biaya pembikinan kandangnya murah, muatnya banyak. Beda dengan kandang individu yang banyak sekatan sehingga membutuhkan banyak kayu. Jadi teman-teman semua, ini termasuk rekomendasi ternak kambing dengan budget yang tidak terlalu banyak seperti ini. Milih kandangnya kandang koloni, namun teman-teman juga harus tahu plus dan minusnya antara kandang koloni dan kandang individu. Mas Rian, kalau lantai ini ukuran ranknya ini berapa nih Mas Rian? Ini untuk ukuran palet itu yang dipakai di sini sama yang kandang sebelah ukuran 35 Mas. 35 ya, lebih kuat Mas ya? Iya Mas. 3 cm 5 cm. Jadi untuk kaki kambing itu nggak gampang kecepit Mas. Istilahnya dia lebih lebar ya? Iya. Terus untuk jaraknya yang ini kalau bisa itu di satu reng Mas. Satu reng berapa senti? 2 cm ya ini ya? Reng berapa ya? 2 cm Mas. 2 cm ini. Kalau reng ini yang dipakai ini berarti 3 cm Mas? Ini lebarnya ini 5 cm. Untuk ketebalannya ini 3 cm Mas. Berarti 2 cm 3 cm lah ya? Iya Mas. Jadi kalau untuk kambing kerucilan seperti ini udah nggak rawan di kaki Mas ya? Nggak kecepit ya? Insya Allah udah aman Mas. Kalau ini Mas Rian, tinggi lantai dari lantai ke palongan itu berapa senti Mas itu? Ini 30 cm Mas yang untuk yang sebelah sini Mas. Dari lantai ke sini 30 sentian Mas. Kalau sampai atas? Kalau sampai atas ini sekitar 55 apa 60 kemarin ya. Jadi yang pertama dari lantai ke itu yang sampai pegang itu 30. Nah, sampai atas itu 55 atau 60. Ya, sekitarnya itu Mas. Jadi kalau yang seperti itu tidak rawan membuat kaki O Mas ya? Iya. Tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Ini teman-teman ikuti langkah Mas Rian, ternak kambing kerucilan. Ini modal sedikit, dapatnya banyak. Dan nanti kalau dalam 3 bulan itu modal 650, yang paling mudah kita gampangnya dijual di kisaran 850 ya Mas Rian ya? Iya Mas. Nah yang paling mudah itu aja 850. Kalau jumlahnya banyak tentu 200 kali berapa puluh ekor akhirnya jadi banyak juga. Ini 3 bulan saja cara memanennya teman-teman. Oh iya Mas, satu lagi Mas pesennya Mas. Kalau kambing sistem koloni ini biasanya kan kadang tanduknya Mas, adu kepala
itu bisa di mata itu sakit mata gitu juga. Itu harus kita lebih siaga Mas. Biasanya dikasih super tetra atau enggak domek itu Mas. Dioleskan apa diminumkan? Dioleskan Mas. Berarti dicampur dengan Kalau super tetra itu enggak dicampurin apa-apa. Kalau apa Mas itu Mas, super tetra ya? Super tetra bisa, yang satunya domek bisa. domeknya itu dicampurin dengan minyak makan Mas. Kalau jadi yang domek yang campur minyak makan. super tetranya. Oh, super tetra. Ya, super tetra. Heeh. Super tetranya itu enggak dicampur. Domeknya yang dicampur gitu. Oh, Kebalik. balik jadi ya. Kebalik Mas. Kalau super tetra nggak perlu dicampur dengan minyak. Tapi kalau pakai domek Dicampurin sedikit supaya agak encer gitu. Oh gitu, ya itu penanganan kambing belean itu berawal dari beradu. Cuman ini biasanya nanti 2 minggu sudah nggak beradu Mas ya? Iya Mas, kalau udah campur gini udah enggak Mas, kalau udah jangka 2 minggu. Itu teman-teman kalau kalian minat mengikuti langkah-langkah Mas Rian seperti ini sangat menjanjikan ini untungnya. Jadi istilah kata ini budgetnya nggak terlalu banyak bisa ternak kambing. Atau teman-teman ini nggak mau dijual 3 bulan sekali juga bisa, mau di breeding. Mau di breeding juga bisa, cuman yang jelas proses untungnya lama kalau yang seperti ini. Jadi ini nanti kalau sudah 2 bulan 3 bulan dikeluarkan gitu Mas Rian ya. Iya Mas. Oke Mas Rian, terima kasih banyak atas waktunya. Ini saya sama-sama Mas. Beri waktu untuk buat liputan di sini. Semoga ini semakin maksimal amin, usahanya. amin. Mas Rian bahagia selalu bersama istri tercinta. Amin. Saya mau diri dulu Mas ya. Iya Mas, terima kasih udah mau berkunjung di kandang saya Mas. Oke, demikian tadi teman-teman perbincangan saya atau konten saya kali ini tentang ternak kambing kerucilan. Semoga ini mengedukasi, semoga ini memberikan manfaat, dan kita akan berjumpa kembali pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share. Aktifkan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan upload terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.